teman-teman bisa ngikutin ya materi hari ini karena bagus banget. Oke, thank you teman-teman ya buat waktunya. Saya senang sekali. Sehat atau nggak sehat secara fisik, yang penting secara psikis kita sehat ya, karena kita adalah member IHC. Nah, seperti biasa malam ini di Happy Meeting saya akan coba kembali share tentang visi misi kita ya, tak kenal maka tak sayang, khususnya buat mereka mungkin yang baru bergabung. Jadi kita ada satu event, di mana eventnya itu terbuka. Kalau teman-teman terbeban pengen sharing ya, boleh japri saya, itu namanya Happy Meeting. Nah, nanti kita akan selang-seling dengan Happy Story. Jadi Happy Story, kita undang tamu dari luar, kita sebut Happy Guest. Sementara kalau Happy Meeting dari teman-teman sendiri. Jadi dari teman-teman, oleh teman-teman, untuk teman-teman. Nah, nggak berasa hari ini kita udah masuk yang ke-12, teman-teman. Ya, jangan lupa, yang udah yang ke-12. Anggota, saya belum update ya, tapi terakhir 411. Ya, ada 3 orang di bulan Maret yang gabung. Dari sekitar 180 perusahaan. Visinya sendiri kita pengen membawa perusahaan kita bukan hanya sukses secara profit ya, secara keuangan, tapi juga prosperity, sejahtera ya. Jadi suksesnya dapat secara keuangan, tapi manajemen dan karyawannya juga merasa bahagia dan sehat, yaitu keinginan kita. Nah, misinya sendiri, alasan latar belakang keberadaan kita adalah menyediakan wadah bagi kita semua yang punya panggilan sama ya, menjawab 2 pertanyaan, gimana caranya saya bisa bahagia di tempat kerja dan gimana caranya saya membahagiakan teman-teman di tempat kerja. Itu poin pertama. Poin kedua, memberikan inspirasi berbagai lewat kegiatan apapun. Silakan kalau teman-teman ada usulan ya, kita pernah adain juga CSR, memberikan webinar gratis untuk teman-teman kita yang mungkin tidak seberuntung kita, mereka mendapatkan pemutusan hubungan kerja ya selama pandemik. Waktu itu kita bikin dua kali serial webinar ya, bagus sekali peminatnya ya, dan itu melibatkan banyak anggota kita luar biasa. Yang ketiga tentunya melahirkan banyak sekali agen-agen kebahagiaan ya. Jadi silakan berita tentang IHC ini disampaikan karena ini free, ini adalah komunitas sosial ya. Oke, mungkin sampai situ dulu teman-teman. Sebelum ke Kamerlin seperti biasa ya, saya tawarkan ada nggak yang mau berbagi hari ini ya. Kalau mengacu ke buku Give and Take itu kita mau belajar jadi givers ya, bukan takers. Kalau takers itu prinsipnya saya harus dapat lebih banyak daripada yang saya kasih. Nah, kata Adam Grant, penulis buku tadi, ada 3 jenis manusia ya. Takers, prinsipnya saya harus dapat lebih banyak daripada yang saya kasih. Lalu matchers, itu jumlahnya paling banyak di seluruh dunia. Jadi konsep orangnya itu hitung-hitungan ya. Saya udah kasih 5, saya harus dapat 5. Saya udah traktir kamu, gantian besok kamu harus traktir saya. Nah, itu jumlahnya lebih dari setengah penduduk dunia. Nah, yang paling sedikit jumlahnya adalah givers. Givers itu konsepnya terbalik dari takers ya. Saya harus lebih banyak ngasih daripada yang saya dapat. Ngasih di sini nggak harus materi teman-teman ya. Ngasih di sini bisa kita ngasih senyuman ya, nggak pernah habis toh kita. Kita bisa ngasih pujian, ngasih doa, ngasih waktu buat teman kita yang mungkin punya masalah, pengen curhat ya. Ngasih apa aja. Nah teman-teman, kita mau belajar jadi givers ya dalam hal apapun. Silakan sebelum ke inti acara, Kamerlin, mungkin teman-teman ada yang selama beberapa minggu ini kita nggak ketemu ya, karena kita hanya sebulan sekali. Mau sharing tentang kebahagiaan sekecil apapun, saya percaya itu akan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Monggo. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya, biasa mereka mungkin lagi on the way ya. Saya coba kirim dulu ke WhatsApp. Ada yang mau berbagi? Silakan. Ada dari Kak Desi mungkin, perjuangan dalam skripsi. Kayota tuh udah selesai. Siapa yang udah selesai kemarin ya? Saya lupa ya. Aku dong. Kayota ya? Boleh dong dibagiin dong. 3 pengalaman selama skripsi, bagaimana akhirnya bisa selesai ya. Oh, sekarang ini. Ke kita mungkin ada yang pengen lanjut S2 masih ragu, pengen lanjut studi masih ragu. Dengar mungkin kesaksian dari Kayota jadi semangat mungkin ya. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Ruben. Senang sekali bertemu dengan, Mas Cesar dengan hidung beruangnya ya. Gumoy. Ya, salam kenal buat teman-teman. Jadi ya, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Kemarin selesai bisa 3 semester aku kuliah. Basically, kenapa aku memulai kuliah di umur yang segini? Sebetulnya aku adalah tipe orang yang kalau mau ulang tahun suka bikin target-target gitu. Misalnya sekarang ini Selamat ulang tahun. Belum. Oh, belum. Nah ini, jadi waktu aku misalnya mau ulang tahun umur 40, aku mau ngapain ya? Umur 45 aku mau ngapain ya? Kayak gitu. Nah, kebetulan
kalau bisa aku share sih waktu itu umur 45 aku mau bisa nari belly dance misalnya ya. Waktu itu aku sama Frey itu Bel. Nah, terus waktu itu umur 50 aku mau ngapain ya? Oh, aku mau bisa berenang gaya bebas di laut gitu ya. Jadi itu aku mikirnya mungkin di umur 48 gitu. Jadi apa yang aku lakukan adalah oke, aku coba dulu sendiri nggak bisa, terus aku ambil personal coach kind of that things. Dan umur 50 aku bisa berenang di laut. Wow. Nah, waktu aku ulang tahun 53 September 2 tahun lalu, aku mikir gini, ini 55 mau ngapain lagi ya? Lucu juga nih kalau kita mau ngapain gitu kan. Terus aku cuma mikir aku mau wisuda. Yang wisuda nih lucu juga nih umur 55 wisuda ya. Lah deh apa kata orang gitu kan. Terus dari situ aku mulai mencari kira-kira aku tertarik ilmu apa gitu kan. Nah, di kantor kebetulan sebagai HR, aku juga kemarin diminta untuk ngurus dokumen HSE untuk tender ya. Nah, dokumen tendernya HS itu kan tebel-tebel sekali gitu kan ya. Dan aku merasa sangat bodoh di hadapan setumpuk dokumen itu gitu. Apa ini ya? Kenapa orang kerja harus hati-hati ini, hati-hati itu? Tapi ketika biasanya aku barang nggak enak supaya enak tuh adalah dinikmati nanti sampai enak gitu ya. Setuju banget. Ya, bener ya. Itu kayak lagu dangdut. Pertama risih, lama-lama nyanyi gitu kan ya. Nah, ini juga gitu, ini barang nggak enak, ini harus kukalahkan supaya enak gitu kan. Ternyata benar, isinya tuh sangat berguna untuk keselamatan dan kesehatan. Jadi ketika aku mikir kuliah gitu, emang ada apa sekolahnya ya K3 gitu kan. Kok iya pada saat berpikir seperti itu, ini nggak tahu semesta ngatur ya. Aku dapat undangan untuk kasih kuliah umum di FKM UI, jurusan K3. Keren. Dari situ aku berkenalan dengan ilmu K3. Terus ketika aku membulatkan niat gitu, kayaknya HSE asik nih ya. Tanya S2-nya ada nggak gitu kan. Ada Kak, katanya teman yang mengundang aku itu kan biasa dedek unyu-unyu gitu kan. Ada S2-nya. Nah, di usia aku ulang tahun 54 itu aku gini, ternyata UI itu kalau mau daftar bukan kayak daftar swasta, tapi benar-benar simak UI. Belajar apa ya? Ternyata harus belajar TPA. Belajar TPA itu aku daftar itu di hari terakhir simak UI di akhir 2019 ya. Kemudian ujiannya tuh di awal 2020 kalau nggak salah simak itu Januari atau Februari. Dan aku punya waktu 2 minggu untuk belajar TPA. TPA itu tes potensi akademik. Di mana apakah saya masih ada potensi ataukah sudah pol gitu kan ya. Ya udah, singkat kata aku ikut, aku bisa lulus, puji Tuhan, wah ini berarti masih dikasih kesempatan. Jadi selama kuliah itu, karena ini memang ilmu yang ingin dikuasai, ingin diketahui, kayaknya kalau di kantor nggak ada HSE, ya berarti tugasnya HR, kira-kira gitu. Jadi di sana terjawablah why-nya dari semua dokumen tebel itu. Gitu. Jadi kalau aku juga nggak tahu, mungkin anak-anak sekarang kuliah kadang-kadang sambil tidur, katanya gitu ya. Aku mah nggak bisa, benar-benar hari kuliah tuh adalah hari yang ditunggu-tunggu dan nyatet dan print dan temennya di sini nih yang ketawa tuh, Kak Desi. Aku nggak tahu ya, apa ya, sayang gitu loh. Terus nanti kalau aku bertanya, terus yang lain gini, aku hampir panggil mami tau nggak sih saking rekor. Jadi aku bilang mami yo gitu ya. Mami nanya melulu. Lah iya ngapa kita masuk susah-susah ya nggak banyak nanya kan masuk ini susah gitu kan. Ya terus teman-teman itu belajar pakai e-book gitu ya. Aku mah dapat e-book aku cetakin loh, dasar ya kolonial banget gitu. Aku cetak, aku stabilo, ya walaupun di semester kedua aku mulai bisa lah pakai e-book gitu kan. Tapi emang benar-benar jadul. Terus kalau ujian itu aku print, aku stabilo, terus mejaku ini kan depannya ada kayak ini sampai kayak tirai gitu ya. Ujiannya kan online kan juga. Gaptek gitu. Tapi ya itu, begitu masuk ke semester 3 di awal itu ditanya apakah angkatanku itu bisa lulus 3 semester. Jadi berarti semester 3 sekaligus bikin jurnal, sekaligus bikin tesis. Karena topiknya adalah sesuatu yang sangat ingin aku tahu, aku jadi bikinnya itu adalah kompetensi K3 untuk profesional HR. Itu ngerjainnya tuh seneng, mau begadang, mau makan melulu, jadi gendut, tapi seneng gitu. Dan akhirnya bisa lulus 3 semester. Nah, sebetulnya bukan lulus 3 semester aku udah syukur banget ya. Cuman pas announcement itu, ternyata aku bisa jadi best graduates. Itu juga. Weh! Congratulations! Kak Afia menyusul, Kak Afia.
keren. Mas Faisal menyusul. Terus ya, ini lebih cepat dari ulang tahunku. Ulang tahun kan September ya, bayanganku. Gile, Kalau keren. aku 4 semester kan, Kita ternyata 1 bintang kita ya. oh Libra ya? September, Libra. Ya, kita Libra ini. Jadi, Oh, tanggal bontot ya, Kak? iya. Kakak Desi apa Kakak Desi? Virgo Desi, dia. dari namanya aja udah ketahuan kan, Desember. Oh iya, Desember ya. Nah, gitu. Jadi, Mas apa yang saya bisa aku September, share Mas saya adalah, September. ya, mungkin yang bisa aku share adalah kadang-kadang batasan itu kita bikin ya. Udah umur sekian, apa ya mau Setuju sekolah. banget. Sekarang aku punya target lagi ulang tahun nanti, aku mau lari half marathon. Ulang tahun yang tahun ini? Ya. Oke, Doakan kita aku. aminkan teman-teman. Soalnya kan Keren yang banget. punya udah kelar. PhD Kak, PhD di Monash University. Wes, ya amin ya Allah. Nanti Bisa kita jadi ketemu, dosen, Kak. nanti kita ketemu di The Breeze ngomongin itu ya. Ya. Keren. Amin, amin. Amin ya, luar Terima kasih biasa ya. sudah boleh share. Intinya sebenarnya Amin. kalau aku punya target kalau ulang tahun tuh cuma buat kesenangan, buat keriaan aja. Nggak Keren, semuanya keren. patut dicontoh juga. Jadi pas aku umur 25, aku sekolah susteran, masuk psikologi ya. Wah, lurus banget ya. Aku umur 25 itu lulus, ulang tahun itu mau ngapain? Mau bisa ngerokok. Batuk ya kan. Mana aku asma ya, dan Ngeri. ternyata itu bukan cita-cita yang baik gitu kan. Ulang tahun, seingat aku ulang tahun umur 40 itu aku mau umur 30. Itu tiap tahun Kayota tuh bikin itu. Enggak. Oh, enggak Itu selalu ya. Impulsif aja umur 30 pokoknya aku tuh harus udah jadi manajer, masa ya enggak kayak gitu kan ya. Dapat Ben kita sekantor itu ya. Sedap. Umur 40 ngapain? Umur 40 saya mau pasang tato, pakai tato gitu. Enggak semua bisa dicontoh, tapi membuat kita bergerak maju. Setuju. Keren ya, teman-teman ya. Jangan takut bermimpi, teman-teman. Ya, nothing impossible. Bedanya kalau Kayota psikolog, Mas Faisal psikopat. Gue waktu lulus psikolog sih, tapi sekarang psikopat juga. Buset. Ngeri. Nah, ini Kayota yang udah selesai ya. Kita pengen denger justru yang lagi menikmati banget nih Kak Desi. Kak Desi ini mulai di-share. Supaya orang-orang nggak lihat manisnya doang ya, pahitnya juga bisa dibagiin dong, Kak. Oh, pahit banget deh. Pahit. Gimana kemarin survei? Berhasil nggak tuh? Enggak, belum. Yang lucunya, saya udah lama nggak buka Telegram kita ya, iseng lihat Telegram, ada kiriman dari Kak Desi. Itu atas sarannya Kak Sae. Dan udah sebar lagi coba di Telegram. Hebatnya ada yang komen 1 orang ya. Ada yang komen 1 orang sih dapat mark tuh, mark IHC tuh ya. Hebat banget, masih ada kehidupan di Telegram. Kak Desi bagiin dong dikit dong. Iya, Kalau apa ya sudah selesai sharingnya? kan gampang berbagi ya kayak Kayota, enak nih ceritanya. Tapi Enteng banget. pahitnya ceritain dong. Pasti emang sih challenging banget. Nggak tahu aku ada kegilaan apa tiba-tiba pengen ngambil S2 tahun 2020 Oktober. Sebenarnya sih cita-cita pengen lanjut S2 lagi itu emang udah lama sih, bahkan dari selesai S1 sebenarnya, cuma ya belum ada kesempatan. Terus kemarin pas lagi mulainya WFH, padahal itu lagi heboh-hebohnya juga kan ya, kantor mulai bangun baru, pindah tempat. Terus cuma karena ke-challenge-nya itu karena merasa pertama mungkin karena dunia kerjanya kebanyakan ngobrolnya sama profesor ya. Terus mereka beranggapan tuh saat itu kan Monash itu masih kantor perwakilan. Aku sama bos aku si chief rep-nya itu kita sama-sama cuma background-nya S1. And then kemudian tiap orang Monash yang dari Melbourne datang itu mereka selalu beranggapan kita tuh udah master gitu kan, udah master degree. Terus kita coba berdua saling lirik-lirikan, belum baru. Nah, antara mau ngambil masih bisa mikir nggak ya gitu kan struggling-nya. Akhirnya ya udah. Dan memang kebetulan sama para dosen-dosen itu kan kebanyakan ya mereka rata-rata udah level profesor semua gitu. Jadi it feels like ya mungkin sama kayak Kayota ya, maksudnya kayak ya ampun gue kayak bego banget sih, kayak nggak kayak
jauh banget gitu kayaknya, biar lebih sedikit nyambung lah. Nah kebetulan si chief rep aku ngambil duluan nih, dia ngajakin, ayo Mbak, yuk kita S2 yuk, ini ntar udah belum ada waktunya, bla 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 bla. Kira pas dia udah tengah semester, udah hampir setahun, dia sekarang udah lulus sih, baru lulus kemarin bulan akhir tahun lalu 2021 kemarin. Pas dia itu, ya aku jadi ter-encourage, ya udahlah nyoba deh, gini. Udah nyari-nyari waktu pas sesuai, ya udah yang ada cuma satu, adanya di BINUS. Udah akhirnya nyoba. Awalnya itu sempat nyesel. Kenapa nyemplung sih gitu, karena udah karena apa Kak? Jurnal setiap hari. Astaga, iya, benar-benar beda ya teman-teman, bahasa Inggrisnya kromo semua ya. Nah itu dia ngeri sakit perut ya, makannya mendoan. Nah mending tempe gabus ya kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya ya ampun, tiap minggu presentasi, kan ketemunya cuma seminggu sekali kan, tiap minggu presentasi, tugas kelompok, baca jurnal, study case, kayak udah aduh ya Tuhan kenapa gue ngambil gitu. Cuma ya udah berusaha bertahan dan voila, akhirnya sampailah ke detik di mana aku bisa menyelesaikan bab 1-3, baru sampai situ sih. Tapi itu bersyukur banget karena teman aku yang satu periode sama aku ada yang sempat ngulang. Mereka untuk bab pre-defense saja mereka ngulang. Karena judul? Enggak sih, ngerombak apa sih, nggak ngerti. Ngeri ya? Cuma saraf. Ngeri, makanya waduh udah gitu cuma dikasih waktu 2 minggu. Dan kalau aku walaupun dengan major revisi, tapi aku boleh udah bisa lanjut gitu. Jadi which is udah deh bisa nafas dikit. Masanya ucapan terima kasih aja di revisi, ngulang berapa kali baru yang ucapan terima kasih ya. Terus makin ter-encourage lagi melihat Kayota gitu. Wah, Kayota ini udah bisa selesai gitu. Wah, gue bisa dong dikit lagi gitu. Masa kalah sama Mami ya, kalah sama Mami. Iya, masa sama Mami kalah. Manggil Mami, ada manggil Mamah, tau nggak, beneran gue kayak gue susun. Tapi itu nggak dipanggil Bun kan? Ya kan Bun gitu. Dipanggilnya Mamah, Mah, ini dong Mah. Ngeri pakai H ya. Alah, dikit lagi minta jajan ini. Ngeri. Mah curhat dong Mah. Oh ada, jangan khawatir, si A naksir si B tapi kayak gitu ada. Keren. Ya, terus malam mingguan, Mbak yuk, Mi yuk bikin tugas. Ayo sih, sedap. Iya. Tahu bener-bener, bikin tugas. Anterin ya, Mami mau kerja kelompok. Sumpah itu nikmat banget loh, dinikmati. Jadi mahasiswa. Iya. Pekerjaan apa Bu? Mahasiswi, maaf ya. Iya. Sumpah itu. Masih pantas jadi anak kuliahan kan kita, iya. Iya, ugal-ugalan. Keren ya. Senang dengernya ya. Kemarin ada satu lagi. Ada satu yang tesis juga siapa? Yang cowok di grup kita. Lupa. Nesis siapa Nesis? Mirip-mirip gitu. Ada Jonathan. Siapa sih? Belum ganti nama Kak, masih lupa. Aku ngarang ya, soto ya. Joni. Ada kabar-kabar gembira nggak buat teman-teman? Mungkin ada yang mau lanjut ke Mones, mungkin dari Kak Desi, ada info, boleh, silakan. Aku bukan bagian admission sih sayang. Oke. Ya paling aku cuma bisa menginfokan update aja. Kalau di Monash memang kita ada scholarship, tenang aja, dan kita udah masuk LPDP untuk Monash Indonesia. Yeay. Wow, luar biasa, keren. Jadi ada di Indonesia ini hanya ada 4 program, Master of Data Science, Master Urban Design, Master Public Policy and Management. Maksudnya majornya ya kayak? Ya fakultinya lah ya. Fakulti. Soalnya mas saya alumni juga, Monas majornya Gambir ya Mas ya, waktu itu kita apa sih? Gambir lagi itu di pucuk atas ya itu ya. Grogol. Grogol, glodok. Itu nyasarnya jauh Kak Ruben. Teman-teman ini kalau Mas Mirsa bedanya dia kumisnya beneran ya, kalau saya beda. Ini kan saya buatan tuh. Lihat nggak yang saya? Coba saya bandingin dulu ya. Oh, beda ya. Ini kan saya palsu. Palsu ini asli, yang sebelah kiri asli nih. Jadi temanya hari ini pakai kumis nih. Udah ganti kumis deh. Ya, kumisan semua, kumisan.
Oke. Thank you sharingnya Kak Desi. Teman-teman kita doain ya. Amin. Kita sama-sama amin. doain supaya Kak Desi bisa selesai on time. Amin, Mohon amin. dukungan Amin. teman-teman kalau misalkan besok diperlukan sama Kak Desi ya untuk survei atau mungkin ada susulan apa ya. Kita Dengan berharap senang hati. teman-teman member IHC itu Kak Desi nanya dong, Kak Ruben, berkembang. Ada yang mau nanya? Silakan. jadi tadi yang di Monas itu sudah masuk LPDP untuk dalam negeri apa luar negeri Kak yang di Indo? Untuk di Indonesia. Cie. Itu dalam negeri gitu ya. Iya, iya. Tapi ada juga Monash Australia sih ada. Monash Australia ada. Australia. Di mana kampusnya, Mbak? Di Melbourne. Oh, Oh ya, Kalau yang di sini di Clayton, BSD. Pak. Di Indo di mana? Ya, kalau di Indonesia di BSD, betul. Oh, berarti kita jadi kalau LPDP nggak perlu wow. masuk yang nggak usah negeri ya, bisa yang oh, Bisa, Nah, bisa ini. banget. Monash University South Tangerang. alright. Wah, Keren. keren Keren. kan? Cool, Iya. cool. Keren. Tangerang. Kayaknya ada keringanan biaya kalau suaranya bagus ya Kak Desi ya. Oh iya, Jadi kita bisa coba nyanyi dulu ya malam ini. boleh banget. Siapa ini penyanyi sama penari latar? Buset. Buset. Liden. Itu saya sama Kolonel Sandal saya nanti. Oke. Oh iya. Baik, Yota karena waktu Sandals. kita terbatas. Iya. Thank you banget Kak Desi ya sharingnya. Mas Mirsa mungkin Sama-sama. nanti saya tembak aja pas happy story ya. Pas happy story saya tembak nanti. Baik, teman-teman. Kita langsung masuk aja ke inti acara ya. Jadi kita nggak usah nunggu-nunggu lagi. Saya izin share materinya. Kita sambut dulu tepuk tangan virtualnya, teman-teman. Buat Kak Merlin ya, luar biasa yang sudah memberikan waktu buat kita nih. Coba saya pin dulu Kak Merlin ya. Muncul Kak Merlin. Saya izin share teman-teman. Kak Merlin ini loh charming sendiri dia. Ay, sedap. Hati-hati. Calon apa? Charming sendirian ya. Wah, iya dong. Udah muncul belum? Highlight. Cie, highlight. Kak Merlin siap-siap di Japri Mas Cesar. Ay, muncul ya. OTW. Oke, ini judulnya teman-teman. Weh, keren banget ya, Secret Recipe ya. Mantap ya. Uhuy. Kita mau dengerin bikin kue nih. resep rahasianya buat apa hidup bahagia dari Kak Merlin ya. Saya lanjut dulu, tak kenal maka tak sayang. Meskipun kita udah kenal ya di grup ya. Jadi Kak Merlin itu pendidikannya, sebentar ya, saya geser ke tutupnya saya sama ininya. Wah, Untar. Untar. Kita dulu. Cie. Siapa yang untar di sini? Keren. Aku Trisakti. Cie. Teknologi ya, tetangganya Sebelahnya, depan-depanan ya. iya. Aku enter. Siapa tuh enter tuh? Ini Kami yang ini bukan saya certified tuh juga nih, certified di HR ya. Jadi just info di grup kita banyak sekali praktisi HR. Tentunya bisa saling melengkapi ya. Kalau di grup sebelah ada grup khusus praktisi HR, kalau kita HR plus ya. HR-nya yang ada tambahan, ada happiness-nya ya. Dari Atma Jaya teman-teman. Jadi nanti kapan-kapan kita kalau mau ngobrolin di bidangnya HR, Kak Merlin juga bisa berbagi ya untuk kompetensinya. Profesional background-nya teman-teman, Kak Merlin sempat di Sinarmas Pulp and Paper. Wah, dulu perusahaan lama tuh belinya dari sini ya, gelondongan kertas Kayota ya. Dari Sinarmas tuh ya. Gede-gede ya, 2011 sampai 2015. Habis itu 19 sampai 21, 2 tahun freelance dan independent headhunter. Wah, ini jangan-jangan ada yang japri lagi nanti nih ya. dan 2021 sampai sekarang Kak Merlin jadi COO, Chief Operational Officer ya. Kalau saya kan Cobo, Chief Office Boy Officer kalau saya. Nah, Kak Merlin Chief Operational Officer, teman-teman. Ya, penanggung jawab untuk operasi di Jana Utama Headhunting. Silakan browsing-browsing teman-teman ya. Nanti Kak Merlin juga boleh share tentang apa profesi yang terakhir ini ya. Menarik sekali teman-teman ya. Masih di bidang headhunting karena itu passionnya Kak Merlin ya. Oke, saya langsung ke Kak Merlin aja. Nanti saya bantu sebagai asisten sorot. Silakan Kak Merlin ya. Saya akan tampilkan slide-nya. Oke. Oke. Ya, selamat malam kakak-kakak sekalian. Terima kasih Ari
diberikan kesempatan untuk sharing. Aku mau sharing aja deh ya, kita sama-sama berbagi aja ya. Jadi kalau nanti misalnya ada yang pendapat yang lain, mungkin dari kakak-kakak sekalian, aku juga harus belajar dari kakak-kakak sekalian juga. Oke, tema hari ini aku akan membawa tentang happiness gitu ya. Gimana caranya kita punya resep nih untuk membuat hidup kita jauh lebih bahagia. Nah, sebelum kita masuk ke arah yang lebih jauh, aku mau nanya dulu sama kakak-kakak sekalian. Menurut kakak-kakak sekalian, kebahagiaan itu apa sih? Yuk, bisa ngomong, bisa ketik di fitur chat, silakan. Kayak gini, happiness. Yang happiness yang kayak gimana, Mas? Ya bebas berekspresi. Oke, bebas berekspresi. Oke. Kebahagiaan adalah ketika join di IHC, bener banget. Ada lagi? Ya, Ada lagi, bisa ketik di chat kalau nggak mau nyampein langsung. Apa sih Happiness. kebahagiaan, kata Kak Melin? Oh, udah ada, Kak. Ya, menikmati hidup, kenyang bisa bobok nyenyak, join IHC. Happy bisa napas. Ketika bisa meraih mimpi. Wow. Wis, Mama. Oke, ada banyak definisi kebahagiaan ya dari masing-masing kita yang pastinya tentunya berbeda-beda definisi kebahagiaan dari masing-masing. Nah, kalau menurut teori gitu ya, kebahagiaan itu merupakan suatu emosi. Jadi kebahagiaan itu merupakan emosi. Biasanya itu karakteristiknya itu dengan adanya perasaan rasa sukacita, rasa penuh, rasa bermakna, dan juga ada kepuasan di situ. Itulah yang namanya kebahagiaan. Nah, kalau kita lihat, next aja Kak Ruben. Next lagi. Nah, kalau kita lihat, orang-orang yang bahagia itu seperti apa sih? Orang-orang yang bahagia itu yang seperti apa sih? Orang-orang yang bahagia biasanya itu merasa kalau dia tuh hidup yang dia jalani itu adalah memang hidup yang dia inginkan, hidup yang dia harapkan. Orang-orang yang bahagia itu biasanya merasa puas dengan hidupnya dan juga merasa positif, lebih banyak mikir positif, lebih banyak hidup positif ketimbang negatifnya. Dan juga biasanya itu orang itu merasa bahagia, merasa kondisinya baik dan merasa bahwa hidup dia itu adalah hidup yang baik. Serta biasanya itu orang yang bahagia itu merupakan orang yang merasa kalau dia itu sudah mencapai apa yang dia mau atau mungkin saat ini akan mencapai apa yang dia inginkan. Itu biasanya tanda-tanda orang yang berbahagia. Nah, kalau tadi seperti kakak-kakak bilang, bahagia itu bisa tidur nyenyak, bisa makan, kenyang gitu kan. Sebenarnya kan namanya bahagia ini sederhana banget ya, hal-hal kecil yang mungkin cuma sekedar bobok gitu, cuma sekedar makan, cuma sekedar misalnya punya teman yang banyak gitu kan, itu udah satu kebahagiaan buat kita. Tetapi kenapa sih banyak orang yang ternyata nggak bisa merasakan kebahagiaan? Kenapa tuh bagi sebagian orang mungkin bahagia kok sulit banget ya gitu. Orang lain bisa bahagia, kenapa aku enggak gitu kan? Wah, bahagia itu bisa mandi, pakai gayung kalau habis main badminton. Oke, mantap. Jadi cukup sederhana ya, definisi bahagia itu sebenarnya sederhana banget. Tapi kenapa banyak orang itu nggak bisa mendefinisikan kebahagiaan itu di hidupnya? Oke, next Kak Ruben. Oke. Ya, next lagi. Jadi, terkadang atau kebanyakan orang merasa sulit banget bahagia gitu ya, merasa sulit banget hidup dia tuh merasa sedih terus itu. Biasanya karena tidak adanya external reward. Jadi terkadang kalau kita sudah melakukan sesuatu, misalnya bekerja, kita udah kerja mati-matian gitu ya, kita udah berusaha sebaik mungkin, ternyata bos kita nggak appreciate, nggak kasih pujian, akhirnya kita sedih gitu kan. Padahal sebenarnya yang namanya kebahagiaan itu harusnya itu berasal dari diri kita sendiri, kita yang membuat. Jadi kalaupun misalnya lingkungan kita tidak menghargai kita atau tidak memberikan pujian gitu ya, ya itu sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Tapi banyak orang sangat menggantungkan kebahagiaan dari external reward tadi, dari pujian ataupun dari lingkungan. Yang kedua, kenapa sih orang itu sulit merasa bahagia? Karena ketika orang itu merasa bahwa saya bisa bahagia atau saya baru bisa bahagia ketika saya misalnya udah mencapai sesuatu. Sedangkan sesuatunya misalnya yang gede banget, misalnya harus punya tabungan sekian puluh M atau rumah misalnya yang seluas istana gitu kan. Nah,
mencapai itu kan sulit ya, kita tahu bisa, tapi itu kan maksudnya butuh waktu yang panjang. Nah, berarti selama proses yang panjang itu dia nggak akan merasa bahagia karena dia merasa tujuannya itu belum tercapai. Ada juga karena pemikiran yang negatif, percepatan pemikiran yang negatif gitu ya. Jadi terkadang ada beberapa orang yang memang sangat sarkastik, memandang sesuatu tuh dari sisi yang negatif, terus dia nggak bisa melihat sisi lain dari sesuatu hal. Nah ini yang akan cenderung bikin orang itu nggak happy, karena dia merasa kayak setiap orang-orang deketin, mikirnya bahwa ini orang mau ngapain nih, dia mau ambil keuntungan apa nih gitu. Jadi dia nggak bisa mikir sisi positif sesuatu, selalu mandangnya negatif. Yang paling sering kita lakukan adalah membandingkan. Pasti pernah dengar dong yang namanya rumput tetangga jauh lebih hijau gitu ya. Kita pasti selalu bandingin diri kita sama orang lain, diri kita sama orang lain. Wah, di usia yang sama kita, orang itu udah di level yang udah cukup tinggi, dapat gaji segitu tinggi. Sedangkan aku belum bisa apa-apa, belum bisa beli rumah, belum bisa ini, belum bisa itu. Sehingga pada akhirnya kita nggak happy karena kita selalu melihat orang lain. Padahal yang harus kita bandingkan itu adalah antara diri kita sekarang dengan diri kita yang sebelumnya. Jadi yang harus kita bandingkan adalah dulu kita seperti apa sih, sekarang kita seperti apa sih, berarti progresnya itu seperti apa. Itu kan akan jauh lebih baik ketimbang kita melihat orang lain, karena kita nggak tahu proses orang lain itu seperti apa dan prosesnya berbeda dengan kita. Dan karena selalu membandingkan, itu pada akhirnya kita nggak, karena kita selalu fokus sama kebahagiaan orang lain, bukan kebahagiaan kita. Yang selanjutnya adalah neglecting gratitude. Nah, ini juga salah satu di mana kita tuh lupa bersyukur kadang-kadang. Kadang-kadang tuh kita bersyukur itu kalau kan dapat sesuatu yang besar, yang wow gitu, baru kita aduh bersyukur banget ya bisa dapat gaji yang gede, bisa dapat misalnya rumah yang besar. Padahal yang namanya bersyukur itu cukup dari hal kecil. Hal kecil seperti apa? Tadi aku dengar Kayota, aku dengar Kak Desi gitu kan, Kayota bisa selesaiin kuliahnya, studinya. Happy loh cuma dengar begitu doang gitu, karena ketika orang lain membagikan kebahagiaan itu, kita pun bisa merasa bahagia, dan itu pun harusnya kita bisa bersyukur dari situ karena kita bisa belajar dari orang lain. Hal kecil yang terkadang kita lupakan untuk bersyukur, justru pada akhirnya hal-hal kecil itu tuh yang akan bikin kita tuh jauh lebih happy. Dan juga lupa dengan proses. Kita tuh terkadang dalam hidup itu selalu maunya menuju kepada hasilnya aja. Kita mau targetnya apa dan target itu harus tercapai. Tapi terkadang kita lupa nih prosesnya yang udah kita jalanin itu tuh udah seperti apa. Contoh, aku dulu pernah ya. Jadi kan namanya kita kerja nggak mungkin selalu berhasil ya. Pasti ada satu kegagalan juga. Nah, waktu itu aku pernah dapat klien. Jadi satu klien ini dari industri yang benar-benar sangat spesifik gitu, sangat spesifik, dan dia butuh orang produksi untuk ditaruh di pabriknya di Palembang, dan juga gajinya itu juga nggak terlalu besar dari segi kompensasi gitu. Jadi benar-benar sangat spesifik gitu ya. Nah, aku udah bilang sih, waktu itu aku udah bilang sama klienku, Pak, kayaknya nggak mungkin deh kalau dengan gaji segini, dengan pengalaman seperti ini, Bapak mau tempatin dia di luar kota. Aku bilang gitu. Apalagi industrinya benar-benar sangat terbatas, aku bilang. Nah, waktu itu tapi ya udah oke, kita coba gitu kan. Dalam satu posisi itu, aku nge-approach orang itu sampai ada sekitar 35 orang. Sampai aku hitungin loh, karena aku udah frustasi nggak dapet 35 orang, dan itu pun yang ngebales aku tuh ada yang ngebales gitu ya. Tapi kayak misalnya, di tempatnya di Palembang ya Mbak, aku nggak mau jauh, aku tinggalnya di Jawa, atau enggak aku tinggal di Jakarta gitu. Wah gawat, aku bilang. Jadi yang berhasil aku interview itu adalah 2 orang, yang satu itu nggak terlalu sesuai, dan yang satu lagi tuh sesuai, tapi gaji udah jauh lebih tinggi. Jadi mau nggak mau aku tetap masukin itu, karena aku pingin klienku juga belajar. Kalau ini kan standar dia itu nggak masuk gitu loh. Nah, pada akhirnya project itu gagal. Aku nggak berhasil untuk closing itu karena dari perjalanan prosesnya tuh kayak kita udah effortnya udah banyak banget, dan ternyata hasilnya tuh nggak sesuai. Sampai akhirnya ya udah aku mundur untuk project itu. Nah, kalau misalnya aku hanya memperhatikan hasil gitu ya, berarti aku gagal dong, karena aku nggak berhasil untuk mencapai targetku untuk closing itu. Dan ketika aku hanya memikirkan hasilnya aja, berarti aku merasa kayak aku udah nggak mampu, aku sedih lah karena aku nggak bisa capai target itu. Saat itu sedih iya, tapi aku lebih belajarnya apa? Aku lihat prosesku gitu. Jadi dari awal aku mulai cari gitu ya, sampai pada akhirnya berjalan sampai pada akhirnya selesai. Aku merasa aku nggak bisa di situ.
aku lihat berapa banyak effort yang udah aku kasih gitu. Aku udah berapa banyak orang yang mungkin udah aku kontak segala macam. Dan aku merasa proses aku udah cukup baik lah untuk effortnya itu gitu loh. Yang selalu aku pelajarin adalah ketika aku dapat pengalaman seperti ini, mungkin target nggak tercapai gitu ya, berarti aku gagal untuk menghadapi project itu. Tapi yang aku dapat adalah ketika aku melalui prosesnya itu, aku kan mencari, aku belajar lagi gitu kan, Setuju. aku interview orang gitu. Jadi aku, oh ternyata kayak begini loh industrinya, oh ternyata orangnya kerjanya kayak gini loh. Meskipun pada saat itu aku nggak berhasil, aku yakin ketika itu nanti nextnya aku pasti akan dapat project yang sama lagi dengan ini gitu loh. Dan aku menganggapnya bahwa proses yang udah aku jalanin ini adalah satu pembelajaran nih buat aku gitu. Jadi sebagai kayak bekal gitu ya, nanti nextnya tuh kalau kalian dapat lagi, ya berarti kamu udah belajar nih di sini gitu loh. Jadi nggak cuma mentingin hasilnya aja, target nggak tercapai udah gitu nggak happy, tapi kita lupa nih, kadang-kadang kita lupa prosesnya itu yang udah kita jalanin dari ujung ke ujung itu tuh sebenarnya udah cukup baik loh effortnya gitu. Cuman ya memang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol gitu ya, ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah, selama yang hal-hal yang bisa kita kontrol masih bisa kita pegang, ya kita akan usaha itu yang terbaik. Di luar dari faktor itu ya udah berarti itu di luar hal yang bisa aku kontrol. Itu sih. Jadi mungkin terkadang kita hanya perhatiin hasil aja tapi lupa nih sama prosesnya. Setuju. Ya justru harusnya terbalik, harusnya prosesnya yang kita lihat juga. Tapi bukan berarti nggak capai target terus ya. Nggak, tapi tetap kita harus memperhatikan proses dan juga hasilnya gitu. Nah, berarti resep rahasia yang mau saya bagikan ke kakak-kakak sekalian, next Kak, ini sebenarnya aku merefleksikan juga sih, karena aku pun sambil berproses juga sambil belajar juga untuk bagaimana sih untuk tetap happy gitu ya. Yang pertama adalah yang aku pelajari, ketika kita mau berubah untuk menjadi lebih baik, pastinya dimulai dari pikiran kita dulu. Aku percaya bahwa kita manusia itu selalu dikontrol sama pikiran kita. Ketika kita berpikir positif, kita akan menghasilkan emosi yang positif dan tingkah laku kita pun akan keluar sebagai sesuatu yang positif. Begitupun sebaliknya, kalau kita berpikir negatif, emosinya negatif dan perilaku yang keluar juga akan negatif gitu. Jadi yang pertama kali harus kita ubah adalah kita harus mengubah cara berpikir kita. Kalau mungkin yang sekarang masih mikirnya yang jelek-jelek, terus yang dikit-dikit negatif, seuzon terus sama orangnya, mulai kita pelan-pelan tuh belajar untuk berubah sedikit demi sedikit. Susah, pasti susah karena nggak ada yang gampang kalau mau berubah gitu ya, tapi kalau dibilang bisa gitu ya. Jadi kita pertama harus belajar mengubah cara berpikir kita, mulai dari yang negatif-negatif kita mulai setting ulang, kalau komputer tuh di restart ulang gitu ya, jadi belajar untuk pikiran positif. Yang kedua adalah enjoy the moment, kalau orang bilang sekarang ada mindfulness gitu ya. Terkadang kita sibuk sampai aku pun sekarang masih belajar sih. Jadi sehari-hari tuh udah sibuk kerja sampai akhirnya dari pagi ke malam udah nggak sadar udah malam lagi gitu. Dari tadi ngapain aja ini gitu kan. Kadang-kadang udah hari Senin tiba-tiba udah hari Sabtu lagi. Kemarin ya kayak gitu kan. Jadi itu terkadang tuh kita nggak menikmati momen setiap harinya, setiap jamnya gitu ya, sehingga pada akhirnya tuh kita merasa kayak hidup tuh cuman lewat aja dan kayak nggak dirasain, nggak enjoy gitu loh. Sampai akhirnya jadi kayak stres sendiri. Nah ini pun aku masih berproses di sini gitu. Jadi belajar untuk enjoy the moment. Nah yang ketiga itu adalah find sense of purpose, pursue intrinsic goal. Seperti tadi Kayota, aku suka banget sama Kayota. Kayota tuh selalu punya tujuan dan aku pun sangat ini ya, maksudnya dalam artian kita sebagai manusia mungkin ada beberapa orang yang berprinsip bahwa hidup itu jalanin aja, let it flow aja gitu kan. Tapi sebenarnya nggak begitu juga konsepnya gitu. Kalau buat aku pribadi ya, karena apa? Ketika kita hidup, sebenarnya kita harus butuh ada yang namanya target yang mau kita capai. Ketika kita punya target, kita tahu nih tujuan yang mau kita capai itu apa. Jadi kita tuh bisa bikin step-stepnya untuk mencapai apa yang kita mau. Nah, ketika kita punya target juga, kita merasa bahwa hidup kita tuh berguna loh, karena kita punya hasil nih atau mau mencapai apa nih gitu loh. Jadi kita punya makna. Ketika kita merasa hidup kita bermakna, disitulah kebahagiaan akan muncul. Beda halnya kalau misalnya orang yang cuma hidup asal sekedar ya udah lewatin hari gitu kan. Sehingga pada akhirnya dia merasa kayak hidup dia kosong karena dia nggak tahu apa yang mau dia capai itu apa. Tujuan hidup dia tuh apa. Cuma sekedar asal lewatin hari aja gitu. Dan
rasanya biasanya orang ini akan merasa kayak kosong gitu hidupnya dia karena dia nggak tahu gimana caranya menikmati hidup dia. Ketika kita punya tujuan, kita bisa mencapai itu, ada satu kepuasan, disitulah akan timbul kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah yang pastinya bersyukur selalu. Karena setiap hidup kita itu terkadang naik turun, tapi meskipun dalam kondisi yang turun itu biasanya ada satu atau dua hal kecil yang tetap bisa kita syukuri sebenarnya kalau kita bisa melihat permasalahan itu dari sudut pandang yang lain. Kalau kita memandang hanya masalah itu sebagai satu beban buat kita, sebagai sesuatu yang negatif, ya kita nggak akan pernah bisa bersyukur karena kita merasa bahwa itu beban. Tapi ketika kita bisa melihat bahwa, oh saya dapat masalah ini, oh saya harus ngapain ya, harus belajar apa ya, harus ini, harus itu. Nah kita bisa memandang itu dengan sesuatu yang positif, kita akan jauh lebih bisa bersyukur dan pada akhirnya kita bisa lebih hidup dengan bahagia. Begitu teman-teman. Jadi seperti ada satu kutipan yang saya kutip. Next-nya. Nah, sebagai seorang manusia, ketika kita mau bahagia, kita mau hidup dengan gitu ya, kita tuh harus tahu bahwa kita ini punya kekuatan untuk memilih, atau kita tuh bisa memilih, kita punya hak untuk memilih. Hak dalam arti apa yang mau kita dengar atau apa yang kita terima untuk masuk ke dalam hidup kita, atau ya udah biarin aja. Misalnya ada beberapa, kan kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang ya teman-teman ya. Ada mungkin orang yang nggak suka sama kita, ngomongin yang jelek sama kita gitu kan. Ya kalau memang orangnya itu ngomongin yang jelek, tapi ternyata kita memang nggak seperti itu, ya udah kita nggak perlu dengerin, nggak perlu masuk ke dalam hati, karena kita punya kontrol untuk itu. Jadi punya kontrol dalam arti kontrol untuk memilah mana yang baik dan mana yang enggak, dan juga pastinya itu membangun relasi di sekitar kita itu dengan orang-orang yang positif. Karena terkadang orang-orang yang suka mengeluh, orang-orang yang suka marah-marah, yang nggak pernah puas sama hidupnya gitu ya, biar gimana pun itu akan berpengaruh loh ke kita. Meskipun kita merasa kayak kita punya kontrol, aku nggak mau tuh dengerin kayak gitu, aku nggak mau tuh masukin itu ke hidup aku gitu. Tapi itu akan tetap berpengaruh loh. Dan maksudnya kayak orangnya dengerin kayak gitu terus tuh kayak kita ini apa sih gitu. Dan sekarang makanya aku mulai belajar untuk memilah-milah mana orang yang bagus untuk lingkunganku, untuk positif ya, mana yang enggak. Dan pada akhirnya aku belajar untuk nggak mau menyenangkan semua orang lagi, dan itu butuh proses sebenarnya kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja Kak Ruben. Oh, itu tadi terakhir Kak? Ya udah, paling nanti ada kalau misalnya Oke, kalau misalnya teman-teman kalau ada yang mau diinfo Kak. Nah, jadi ini ada email, ada HP dan juga Instagram aku sama Instagram company gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin mau mengubah karir gitu untuk lebih happy gitu ya, mungkin work life balance-nya mungkin di situ nggak ada gitu kan, boleh loh email aku juga gitu kan. Atau mungkin teman-teman perusahaannya lagi susah cari orang, nah juga boleh juga kontak kita. Nah, di Jana Utama ini juga kita ada beberapa selalu update konten juga tentang HR gitu. Mungkin teman-teman kalau mau sharing juga tentang HR, nah itu juga bisa follow IG kita di Jana Utama seperti itu. Oke, thank you Kak Ruben. Thank you Kak Merlin, luar biasa, kasih aplaus dulu dong. Keren banget ya. Mantap. Kita dikonfirmasi lagi bahwa ternyata rahasia happy-nya tuh sederhana banget ya, bukan bisa nggak bisa, tapi mau atau nggak mau gitu ya. Tinggal jalanin aja udah sekarang. Terus fokusnya pada diri kita, bukan orang lain. Fokus pada apa yang kita punya, bukan apa yang belum kita punya. Ya, kalau nggak kita nggak akan pernah bersyukur ya. Ini Kak Afia ketawa melulu dari tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Kolonel Sandal, mungkin Kolonel Sandal? Atau Dino Cyrus? Ada Mas Ruben. Muncul juga Kolonel Sandal, silakan. Saya mau nanya di sama ini Kak Merlin. Sama penampilannya. Iya, Kak Merlin. Ngomong soal apa tadi? Passion ya. Tadi kan passion, berarti passionnya yang saya tangkap tadi kan sekarang buat apa? Kayak headhunter gitu ya. Salah satunya mungkin. Iya. Are you happy? Iya Kak. Are you happy now? Ya,
Happy. Oh, oke. Iya Kak, karena Nggak semua orang bisa. Ya udah, Suaranya lanjut. putus-putus. Ini Putus-putus, suara Pak. saya takutnya nggak kedengeran. Ini kayaknya Kalau nggak sendalnya sandal, lagi suaranya diambil sama terputus-putus. Oh, Yota. Sendalnya masih diambil Mama Yota jadi. kayaknya Itu nyindir ya, perlu sandal apa gimana sih? Nanti tadi Hashtag quote. kirim. kirim sandal loh ini. Ukuran ya. Kirim sandal. Sebentar. Saya typing deh. Sekarang kedengeran nggak? kedengeran Kak. Bagus, sekarang bagus. Oh, Ikutan bisa dong. aja. Bener, tapi harus pakai sandal. Nggak gini, apa namanya? Berarti kan ini udah sesuai dengan passionnya ya. Nggak cuma pertanyaan saya sebenarnya ini aja sih. Apa namanya? Kalau kan nggak semua orang kayak Kak Merlin ya bisa nemuin passionnya saat ini gitu ya. Ya apalagi di saat masih muda belia gitu. Kayak kita ya Mas Ruben ya. Gitu kan. Gitu. Nah, mungkin bisa kasih ini ya, bisa kasih apa sih kayak tips gitu ya, gimana kita menemukan passion kita di saat kita punya karir tuh ya kita rasa ini karir ya sekedar karir gitu, artinya passion kita sebenarnya nggak di situ. Oke, ya Kak. Oke, nah aku juga sempat diskusi ini sama temanku sebenarnya. Jadi sebenarnya namanya passion itu sebenarnya kita bisa gali, kita bisa tahu kalau kita melakukan, kita terjun gitu ya. Terkadang awalnya tuh Kak, aku sebenarnya aku dibilang passion di rekrutmen enggak, cuman kayak aku lulusan psikologi, aku harus masuk ke HR karena jadi psikolog kan, jadi masuk ke HR gitu. Tapi passion yang aku temukan itu tuh berjalan seiringnya waktu. Jadi awalnya tuh cuman kayak ya udah kerja gitu kan, terus udah gitu cuman rutinitas sehari-hari doang gitu kan. Tapi ketika aku mulai menjalani itu, terus udah gitu aku mulai happy gitu kan, terus aku mulai merasa kayak oh ini kayaknya gitu ya. Nah berproses, tiba-tiba nongol aku tahu passionnya gitu. Nah kalau misalnya ada orang yang mungkin emang kerja misalnya nggak sesuai passion, dia harus kerja misalnya untuk ngejar uang gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan. Kalau bagi saya sih sebenarnya selama apa yang dipercayakan itu ke kita gitu ya, ya udah lakukan yang terbaik aja, meskipun itu passion nggak passion kalau ya. Karena dimanapun tiap tanggung jawab yang diberikan itu kan ya itu memang yang harus dikerjakan gitu. Cuman jangan terlalu terbeban dengan harus bekerja dengan passion. Nikmati aja apa yang dikerjanya, nikmatin gitu kan. Apa yang ada itu dinikmati aja gitu. Nggak merasa terbeban berat juga. Gitu sih Kak. Kalau buat aku ya. Itu kayaknya ujung-ujungnya pengen itu tuh Kak, nyari-nyari info ya, Mas Faisal. Oh. Ntar bisa japri Kak Merlin tuh. Kalau saya justru lagi pengen itu, penasaran sama Monas dulu lah. Keren. Monas yang di Gambir, Pak. Monas yang di Gambir dulu lah. Garogol. Enggak, saya terus terang jadi tertarik sama itu apa tadi kan ada yang di Monas tuh ada apa sih pengambil apa? Data Studi science. Apa satu lagi? Urban planning, urban design. Public policy and management. Public policy. Nah, pawang hujan. Ya, kurang lebih bahasa Indonesianya pawang hujan. Pawang hujan. Iya. Okay. Boleh Pak, nanti aku japri ya, Ci. Boleh. Mau nanya sama orang admission. Ada lagi yang mau nanya sama Kak Merlin? Thank you Mas Faisal. Silakan teman-teman. Merlin. Kamu nanya. Oh iya. Siapa dulu? Ayo. Kak Afia. Oke, Kak Afia dulu. Iya Kak. Makasih banyak. Oke, makasih. Waktunya luar biasa pertanyaannya. Belum ya? Belum ya? Sorry Kak. Belum ya. Siapa dulu jadinya? Udah selesai. Aku dulu ya. Ya, makasih banyak Kak Merlin hari ini webinarnya tuh insightful banget. Tapi aku ada pertanyaan Kak terkait dengan reframe thought study. Nah, gimana ya Kak caranya kalau misalnya nih dapat masalah langsung tuh kayak bisa memaknai positif gitu kan. Kan maksudnya
tiap orang mungkin kalau dapat masalah langsung kayak negatif gitu mikirnya. Nah, gimana sih Kak biar nggak overthinking terus-terusan, cepet bisa beralih gitu, reframe thoughts-nya cepet gitu. Oke. Aku berdasarkan pengalaman aku ya, mungkin kalau teman-teman ada yang juga sama gitu, mungkin bisa sharing yang beda, mungkin boleh ya. Kalau aku dulu Kak, aku selalu menganggap bahwa setiap masalah yang ada itu kayak beban ya. Jadi kan langsung negatif tuh setiap ada masalah gitu kan. Aku banyak belajar sebenarnya. Jadi selama ini tuh 2 tahun ini tuh aku banyak belajar, ikut webinar, apalagi sekarang udah banyak webinar tentang mental health bla 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 gitu kan. Nah, itu aku banyak belajar di situ. Jadi belajar untuk mengelola emosi, belajar untuk mengelola pikiran, belajar untuk menerima emosi-emosi itu. Karena terkadang kalau setiap kita ada masalah, kita marah, kita sedih, kita kecewa atau bla bla bla, biasanya tuh kita akan denial dengan emosi-emosi itu. Dan pada akhirnya tuh kayak nggak mengubah sesuatu, nggak mengubah sama sekali, tapi akhirnya malah jadi makin parah gitu kan. Jadi aku belajar untuk mengolah emosi dulu nih, memilah ini masalahnya apa ya, terus udah gitu ini kenapa ya, sumbernya di mana ya, kayak gitu loh. Jadi belajar untuk melihat masalah tuh dipecah-pecah, oh sumbernya dari sini, oh gara-gara ini, terus aku sekarang ngerasanya gimana ya, kayak gitu loh. Jadi aku tahu nih masalahnya apa, emosi yang lagi aku rasain apa, dan aku kenali itu, jadi aku olah emosinya dulu gitu. Kadang kalau misalnya aku lagi kesel banget gitu kan, aku bisa nangis, tapi setelah nangis ya udah nangis, oke, nangis selesai nggak apa-apa gitu. Terus kita mau ngapain nih, kayak gitu loh. Jadi aku pun masih berproses untuk ini gitu Kak. Jadi ya kalau aku sih biasanya gitu, pilah-pilah masalahnya apa, emosinya kenapa, bla bla bla, sampai pada akhirnya satu titik, oh oke, yang ini gara-gara ini nih biasanya nih. Oke, berarti oh nggak apa-apa, kalau yang ini cuma masalahnya kecil doang lah, it's okay nggak masalah kayak gitu. Ini kejadian aku waktu 2019 kalau nggak salah. Jadi salah satu bukan rekan freelance, bos freelance aku kali ya. Jadi dia ini dapat satu klien. Kliennya ini sebenarnya dari dia tuh sebenarnya antara mau nggak mau dia ambil gitu. Jadi kan aku otomatis prosesnya ke orang yang lain dulu kan. Nah ketika si klien ini closing, dia secara nggak langsung dia nyalahin nih. Ini sih nyarinya lama sih kayak gitu. Padahal kita masih punya banyak klien yang lain kan. Nyarinya lama sih, padahal di waktu itu dia bilang, ya udah ini kamu kerjain aja, kalau kamu kerjain nggak kerjain juga nggak apa-apa, kata ini cuman kayak sambil lalu lah dia bilang gitu. Tapi ketika closing dia marah nih, dia nggak dapet gitu kan, dia marah sampai pada akhirnya dia sempat keluar kata yang agak nyelekit lah ngomongnya gitu kan. Aku tuh sempat kesel ketika itu, aku kesel gitu kan, terus udah gitu kan aku juga bukannya nggak kerja sama sekali, aku kasih loh gitu, dan memang belum pas gitu loh. Dan aku sempet kesel, aku sempet nangis waktu itu. Terus aku mikir, ini orang ngomong begini, bener nggak ya aku begitu ya? Kayak gitu loh Kak. Jadi aku tuh berusaha untuk aware yang dia omongin ini bener nggak sih, aku begitu nggak sih, kayak gitu kan. Emang aku salahnya di mana nih? Ketika aku mulai flashback lagi, prosesnya nih kayak gimana? Aku udah kerjain yang sesuai prosedur kok. Aku nggak salah di mana-mana gitu kan. Cuma memang kadang-kadang kan ada orang yang kalau lagi marah, dia akan melemparkan kesalahan ke orang lain, kemarahan ke orang lain, kayak gitu kan. Jadi kita yang kena imbas, biasanya kayak kita yang salah, kayak gitu. Itu sih, jadi kalau memang ada emosi yang keluar negatif dulu, ya udah keluarin aja, nggak apa-apa. Kita akui ada emosi negatif, baru udah gitu, udah selesai, baru mikir masalahnya di mana nih, salahnya di mana nih. Kalau memang bukan salah kita, ya udah. Kalau memang salah kita, oke, berarti aku harus belajar apa dari situ. Kayak gitu sih Kak. Atau mungkin ada kakak-kakak lain yang juga pengalaman juga mungkin? Kan yang lain mau ada yang share, kita saling berbagi. Thank you Kak Merlin, luar biasa. Iya. Ada? Atau dari Kak Afiah ada yang mau disampaikan? Ya sih Kak, sama aku juga masih belajar juga selama ini tuh kalau lagi ada masalah langsung kayak kesel sendiri sih bawaannya, terus jadinya overthinking terus gitu. Nah, ya mungkin PR itu adalah harus sadar ya Kak, tetap harus bisa waras walaupun kondisi sedang tidak baik gitu ya Pak. Makanya awareness itu sangat dibutuhkan sih sebenarnya. Jadi ketika kita berasanya lagi udah nggak nyaman atau gimana, aku akan langsung aware, aku nggak nyamannya kenapa ya? Gara-gara apa ya? Kok kayaknya berasa hari ini nggak enak, berasa hari ini misalnya mau marah-marah terus nih, kenapa nih? Nah itu tuh kayak gitu. Jadi aku belajar untuk berusaha aware nih, aku nih kenapa kalau ada yang berbeda dari yang lain dari hari biasanya kayak gitu. Justru itu kan membantu kita kan, jadi lebih gampang untuk mengelola emosi itu, dan kita tahu jadi nggak kadang-kadang tuh kayak nggak salah tempat marah kayak gitu. Biasanya kan kalau udah emosi kan siapa juga kena kayak gitu sih. Jadi masih terus Senggol bacok. Iya gitu. Iya, thank you Kak saran-sarannya.
Oke, thank you Kak Afi. Thank you Kak Merlin. Mas Ya. Dinosaurus sebagai penutup. Saya nanya apa nih Pak Ruben? Pak Tadi siapa? Rubien. Bukan Mas saya? Anyi. Tadi saya mau nanya tapi udah kejawab sih. Oh, mirip. Jadi mirip. Bener nih. Tadi pertanyaannya sebenarnya gimana kalau misalnya ketemu sama orang yang negatif gitu. Kan kitanya positif. Gimana kalau ketemu orang negatif gitu. Tapi tadi udah diceritain sama partnernya gitu kan. Keren. Nambahin aja boleh nggak sedikit? Boleh, keren banget. Thank you. Jadi ini keren banget sih tadi Kak Merlin, semuanya keren semua. Pokoknya pertanyaannya dari Kak Afia juga keren. Yang ditambahin sebenarnya kalau saya dulu di SR ya, Sedekah Rombongan. Sedekah Rombongan itu punya Mas Sabtuari, ciptaan Mas Sabtuari. Jadi kerjaannya itu kurir. Kurir itu kita menyampaikan titipan langit tanpa sulit dan berbelit-belit gitu. Itu datang-datang ke ICU apa segala macam di rumah sakit, kita bantu duafa yang sakit. Nah, yang kita ketika kita melihat ada masalah, itu justru keren. Tandanya masih hidup. Waktu kita ngelihat di ICU atau di layar rumah sakit itu ada naik turun itu ya di layar. Apa namanya layarnya? Nah, itu kalau hidupnya masih naik turun berarti tandanya hidup. Kalau udah garisnya lurus berarti udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Kak. Terima kasih. Keren, setuju banget. Setuju banget ya, bener banget teman-teman. Sekalipun mungkin udah tinggal kayak gini-gini ya, tapi itu artinya masih hidup. Jadi saya pernah ngobrol kemarin sama teman-teman yang masih muda-muda ya, sempat ngisi di kelas yang masih muda-muda, saya bilang, nggak ada kebetulan hari ini kita masih sehat ya, masih bernapas ya. Dalam 2 tahun ini ada banyak keluarga kita, teman kita mungkin ya duluan lah ya dipanggil, duluan pulang. Nah kalau kita masih ada, saya percaya Sang Pencipta tuh nggak iseng gitu ya, ada maksudnya ya. Jadi bersyukur kata Mas Sae, kita masih hidup, bersyukur masih ada punya masalah, berarti kita masih hidup. Orang yang nggak punya masalah tinggal 1 kali 2 meter gitu ya. Keren banget ya. Dari Kak Merlin mungkin closing statement karena waktu kita sudah lewat sebelum kita masuk ke kuis. Ya, kalau dari aku sih bahagia itu pilihan dan pilihan itu dari tangan kita sendiri. Jadi kita yang punya kontrol, kita mau bahagia atau enggak. Kayak gitu. Oke, bahagia itu adalah pilihan teman-teman ya. Dia semacam undangan ya silakan teman-teman mau terima undangannya. Hari ini juga nggak usah ditunggu besok ya, itu ada kok karena pilihan di kita, keputusan di kita. Thank you. Teman-teman sekali lagi boleh dong kita kasih applause virtual untuk Kak Merlin ya. Luar biasa hari ini. Kak Merlin ini cukup padat waktunya, tapi dia mau kasih yang terbaik buat kita semua ya. Thank you banget Kak Merlin. Baik, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke kuis ya. Siap-siap ya. Kuisnya hanya 2 pertanyaan. Jadi Kak Desi akan mencatat nanti siapa yang paling cepat dan paling benar. Nggak cuma paling cepat ya. Caranya ketik di fitur chat, huruf jawabannya aja. Nggak usah sampai jawaban, huruf jawabannya aja teman-teman ya. Oke, siap-siap ya. Oke, ada 2 pertanyaan. Ada 2 mark ya. Bagus banget desainnya, keren banget teman-teman. Edisi terbatas karena bisa jadi ke depan mungkin kita ganti bendanya nggak mark ya. Kita macam-macam mungkin ya. Bando yang dipakai Mama Yota mungkin itu bisa jadi souvenir juga ya. Oke, siap-siap ya teman-teman. Bentar. Ayo cepetan, ketik hurufnya aja. Kak Merlin menyelesaikan S1 di Atmajaya, B hurufnya aja ya. Untar, C Monas nggak pakai H ya. D minus. Oke. Jawaban yang benar apa? Ada yang tahu? Di wisuda. Jawaban yang benar di wisuda. Benar. Jawabannya adalah bebek. Bravo atau bebek. Oke, siapa pemenangnya Kak? Ada nggak? Mama Yota. Mama Yota. Tercepat duluan. Ya, jangan mau kalah, Mama Dede. Siap ya? Pertanyaan kedua, tulis hurufnya aja. Oke. Hari ini adalah happy meeting yang keberapa?
Pertanyaannya nggak kreatif. Mas Andi, Mas Andi, kejebak ya. Ada yang kejebak juga ya. Siapa pemenangnya? Jawabannya B. Mana ya, Kak? Jawabannya B. Juga lupa. Jawabannya B. Jawabannya B ya? Ya dong. Oh, Afia dong duluan. Jadi pemenangnya ada 2, Mama sorry, Yota sama... Sorry, Pak Faisal. Oh, Pak Faisal. Jawab B kan? Bravo. 12 Iya. ya? Iya. Bener ya? Ke-12 ya? 12. Itu lihat Kak Afia serius banget ya. Mama Yota bukan. Mama Yota yang pertama gimana nih Kak Desi? Tahu Mama, nih. Mama Yota yang nomor pertanyaan pertama, tercepat pertama. Kedua juga. Terus Kedua. Oh. Yang kedua Kedua Mama Pak Yota juga, Faisal. Ambil, udah ambil. Oh, Faisal oke, jawaban ngerti. Karena Mama Yota udah dapet, Jadi kita pilih yang kedua ya, Mama Faisal ya. Udah, Mama Udah. Faisal, udah. Udahlah kita Bunda Faisal, besok- Bunda Faisal. Bunda. Faisal. Jadi malam Udah. ini Bunda dapet ya. Oke, thank you. Baik teman-teman, Makasih. terakhir kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama sebentar aja. Pasang yang tampilan paling gila ya. Mas Vivo, saya perlu Mas Vivo untuk ini blitznya, lampu blitz. Oh, Mas Faisal kok jadi kayak gini. Mas Faisal, mana lagi dia? Oke, katakan keju semua ya. 1, 2, 3. Bentar, saya kirim dulu ya. Saksikan semua. Oke. Baik teman-teman, thank you banget ya buat malam yang indah ini. Hadiah gembira adalah lobang. Happy long weekend, salam buat keluarga. Sekali lagi, thank you banget buat Kamerin yang luar biasa ya. Sukses buat Kamerin, sukses buat kita semua. Kalau ada yang pengen ngobrol lebih lanjut, bisa japri Kamerin ya. Mas Mirsa, salam buat si kecil yang cantik. Thank you Mas Andi. Thank you Ya, Mas terima Faisal, kasih. Mas Vivo, Terima Tati kasih. Jalan, Mas Ya, Saya, thank you banget Kavi. Ada Soy, Sampai kita ketemu lagi. Ya, ada Kami ya, depannya. Kami kayaknya ada tadi. Kami kok nggak ada. Oke. Oke, thank you ya. Thank you Kak Ruben. Ya, Sehat teman-teman ya. Sehat Salam buat selalu. keluarga.